Ini adalah kedai ayam goreng terbaik di Korea. Dengan saus rahasia eksklusif. Meskipun terlihat seperti hidangan yang gelap, tapi setelah Anda mencicipinya, wow, enak. Luar biasa. Tapi jualan ayam goreng ini hanya untuk penyamaran. Setiap malam, mereka menyusun rencana, mengumpulkan bukti untuk menangani kasus. Karena identitas asli mereka adalah polisi anti narkoba dan jaringan narkoba yang diselidiki. Tinggal di seberang resto ayam goreng ini, ada banyak pria kuat yang berjaga. Tak ada yang boleh masuk, hanya kurir yang mengantar makanan yang bisa masuk. Sehingga, polisi membuka resto ini dan menunggu pesanan mereka. Dengan begitu, polisi bisa masuk untuk menyelidikinya. Tapi, seiring berjalannya waktu, resto ini justru semakin ramai. Dan Kapten Go mulai tergiur dengan uang. Pengedar narkoba belum juga pesan makanan. Kapten Go yang telah bekerja keras pun pulang. Sambil membawa paper bag, istrinya terkejut, sebab ada tas bermerek di dalamnya. Dia masih tak percaya, lalu memeriksanya lagi. Ternyata benar, sebuah tas mahal. Bonus untuk kinerja yang baik. Istri sangat bersemangat. Tunggu aku sebentar. Aku mau mandi dulu. Malam itu, Kapten Go mengerti bagaimana rasanya menghasilkan uang. Keesokan harinya, Kapten Go membeli banyak ayam potong. Lalu menyuruh bawahannya menggoreng ayam. Ada yang memotong bawang. Ada juga yang menyajikan minuman. Dia yang terobsesi menghasilkan uang. Semakin jauh dari misinya untuk menangkap pengedar narkoba. Suatu malam, Yang Ho mengintai para pengedar itu. Dia melihat mereka semua keluar dari markas. Yang Ho segera menelpon rekan-rekannya. Tapi, tak ada jawaban. Karena saat itu resto mereka masih ramai. Semua orang sibuk melayani pelanggan. Mustahil. Yang Ho hanya bisa membuntutinya sendirian. Tapi saat di persimpangan jalan, mobil pengedar narkoba melaju ke arah yang berbeda. Dia berusaha mengikuti salah satunya. Tiba-tiba sebuah mobil lewat di depannya. Dia harus mengerem mendadak, dan kehilangan jejak mereka. Setelah kembali, dia menanyai timnya. Kita ini buka kedai ayam goreng demi menangkap penjahat, atau menangkap penjahat demi buka kedai ayam goreng? Ucapan ini menyinggung rekan satu tim yang juga kelelahan. Detektif Ma berkata dengan sangat tidak nyaman. Aku tersiram minyak mendidih 180 derajat. Terluka kena pisau. Kau tahu betapa sakitnya? Jae-hon juga mengeluh. Memotong bawang sendiri setiap hari. Mencium baunya yang tidak enak. Sementara detektif yang harus menghitung uang, mendengar semua bawahan mengeluh. Kapten Go akhirnya sadar. Dia tak boleh egois. Harus fokus pada misinya. Dan kembali ke posisi yang benar. Jadi, dia mengubah harga ayam gorengnya menjadi 36.000 won per porsi. Berharap tidak ada yang datang. Untuk mengurangi jumlah pelanggan, Kapten Go juga memutuskan menjual kulit ayam seharga 36.000 won. Ini pasti menakuti tamu. Tapi, tak disangka, kedainya malah semakin ramai. Tanpa tahu apa sebabnya, tagline-nya adalah ayam goreng kaisar. Menyesal selamanya jika tidak makan. Bahkan rombongan turis juga datang, membuat kedai ayam ini menjadi viral di media. Kapten Go agak gelisah. Dia adalah seorang detektif narkoba. Dia membuka kedai ini untuk menyamar dan menyelidiki jaringan narkoba. Tapi kini, mereka memiliki banyak pelanggan. Misinya terbengkalai. Setelah itu, atasan memanggil mereka semua. Dia bertanya dengan emosi, mengapa pada laporan kerja harian hanya menyamar, menyamar, menyamar. Selanjutnya, pesanan ayam hidup, tertulis 50 ekor ayam. Ayam hidup, apaan ini? Petik 2. Maaf salah taruh. Kapten Go langsung mengambil kertas itu. Atasan mereka tampak kesal. Ketika hendak dimarahi, Kapten Go menerima telepon. Ada pesanan dari gedung pengedar narkoba. 5 detektif ini bergegas pergi. Atasan mereka kewalahan. Dengan cepat, detektif Ma memasak ayam goreng. Mengejutkan Kapten Go, yang sedang mengatur strateginya. Mereka pakai mantel, berjalan dengan gagah menuju gedung di seberang jalan. Kapten Go mengetuk pintu. Saat pintu dibuka, dia melihat seorang wanita tua. Lalu di dalamnya, hanya ada sejumlah ibu-ibu sedang merapikan rumah. Ternyata, jaringan pengedar narkoba itu sudah pindah. Kapten Go lalu memberikan makanan itu secara gratis. Dia juga tersenyum malu. Setelah kembali, dia meminum sebotol bir. Ternyata, bir itu sudah dicampur bius oleh detektif Yang. Benar saja, Kapten Go mulai merasakan efeknya. Dia lemas dan dibaringkan ke kasur. Diselimuti dengan rapat, seperti orang sekarat. Dia juga mengenang beberapa momen. Jualan ayam goreng sebenarnya lumayan, bisa menghasilkan uang. Sikap istrinya pun semakin baik padanya. Jadi dia memutuskan membuka kedai ayam goreng yang enak. Sayangnya, hal itu tak bertahan lama. Media memberitakan keburukan kedai mereka. Bukan hanya harganya yang mahal, ayam gorengnya juga kadang dibeli dari resto lain.
dan mereka mengubah kemasannya saja. Oke, bisnis mulai berantakan. Kali ini benar-benar akan hancur. Setelah kejadian itu, mereka diskors beberapa waktu. Kedai ayam gorengnya juga sudah mulai sepi. 5 orang yang malang itu hanya bisa pasrah. Saat ingin menutup kedai, seorang manajer datang. Dia berkata ingin membantu mereka untuk membuat kedai ini menjadi waralaba terbesar. Detektif yang hanya bisa tertawa dan menganggapnya penipu. Namun, manajer Jung tiba-tiba menunjukkan koper yang berisi uang. Detektif Ma langsung tercengang dan memberikan kartu namanya. Saya koki yang menggoreng ayam di dapur. Ah, bagus, bagus. Akhirnya, mereka membuka kedai ayam itu lagi. Mereka menari dengan riang dan tidak pedulikan apapun. Yang penting menghasilkan uang. Pelanggan baru datang satu persatu. Mereka juga buka cabang di mana-mana. Tapi, mereka tidak tahu, manajer Jung sebenarnya bukan hanya membuka waralaba. Dia sebenarnya adalah bawahan dari bos kartel narkoba. Dia menggunakan cabang kedai ayam sebagai kedok mengedarkan narkoba. Mereka menyembunyikan narkoba di dalamnya. Dikirim dalam bentuk pesanan makanan. Tidak ada yang mengetahuinya. Hingga akhirnya, Kapten Go melihat berita online. Staf kedai di cabang lain sering berkonflik dengan tamu. Jelas, mereka semua adalah pengedar narkoba. Jadi, masakannya tidak enak. Mereka menghabiskan makanan dan malas bekerja. Tidak peduli dengan tamu yang datang. Dan sering mengusir pelanggan untuk menjaga nama baik kedai. Mereka segera beraksi dan mulai menyelidiki situasi cabang. Kedai ayam goreng ini aneh. Kosong tak ada pelanggan. Tapi, pesanannya banyak. Dengan jumlah sama setiap hari. Tidak lebih dan tidak kurang, selalu 20 ayam goreng. Lalu mengirimnya ke beberapa orang. Yang lebih aneh lagi adalah, begitu mendapat ayam goreng, pelanggan itu malah membuangnya. Mengapa membeli ayam goreng tanpa dimakan? Untuk menguak kebenarannya, Kapten Go mengikuti staf pengiriman. Dia mendengar pelanggan itu tidak punya uang dan merebut ayam goreng itu, lalu kabur. Terlalu mahalkah hingga harus mengemis begitu? Kapten Go melangkah maju, lalu melihat kondisi pelanggan itu. Lengannya pucat dan ada tanda hitam. Kebenaran terungkap, pelanggan ini pecandu narkoba. Setelah bukti terkumpul, Kapten Go akan menangkapnya. Mereka datang ke kantor waralaba, tapi ternyata sudah kosong. Sepertinya ada yang membocorkannya. Tiba-tiba, ponsel detektif yang berdering. Lalu dia melihat, detektif Ma ditangkap oleh musuh. Untungnya, mereka semua telah memasang pelacak. Mereka lalu bergegas menyelamatkan detektif Ma. Di sisi lain, detektif Ma yang diikat di gudang terus berusaha melepaskan diri. Penjaga yang melihatnya langsung memukulnya dengan keras. Tapi, dia terlambat. Detektif Ma berbalik menyerang. Dia menghajar penjaga itu. Mereka terus bertarung untuk mengalahkan lawan mereka. Kemudian, detektif Ma yang melihat para penjahat itu pergi menggunakan mobil, langsung mengikutinya hingga sampai di sebuah dermaga. Dia melihat bos kartel narkoba sedang bertemu pihak lain yang terlibat dalam jaringan ini. Karena tak sanggup melawan mereka, dia buru-buru menyalakan sirine di ponselnya. Begitu mendengarnya, semua orang langsung panik. Bos kartel narkoba curiga pihak lain ini intel. Dia lalu mengeluarkan pistol dan menembak bos pihak lain itu. Kedua geng besar itu pun berkelahi. Perang saudara yang membabi buta. Tepat ketika detektif Ma merasa berhasil, Kapten Go dan bawahannya datang. Tanpa basa-basi, langsung berdiri di depan para penjahat. Detektif Ma pun mendekat. Apakah mereka takut? Tidak. Ketika diserang gerombolan narkoba ini, 5 polisi anti-narkoba hanya tersenyum. Setelah jualan ayam goreng begitu lama, tiba saatnya untuk bertarung. Yang pertama maju adalah detektif Ma. Dia adalah anggota tim judo nasional. Dia menarik seseorang, lalu membantingnya hingga tergeletak dan melemparnya lagi. Musuh berteriak, "Kenapa kau selalu membidikku? Kau bilang aku terlihat lebih buruk darimu. Apakah kamu tahu betapa menyakitkan kalimat itu?" Musuh itu menyerang lagi, tapi tetap saja kalah. Akhirnya dia menyerah dan mendekat, lalu dibanting lagi. Petarung berikutnya adalah detektif Yang Ho. Sebelumnya dia polisi laut. Gerakannya santai dan brutal. Dia meninju, menghancurkan sendi musuh, memutar pergelangan kakinya, akurat dan kejam. Ini adalah petarung handal. Selanjutnya detektif Yang. Dia adalah juara Muay Thai Oriental. Dia terlihat sangat kurus, tapi setiap kali musuh menyerang, akan ditendangnya menggunakan beberapa jurus hingga musuhnya tergeletak. Berikutnya detektif Jae Hon. Kelebihannya adalah semangat bertarung. Meskipun banyak musuh yang memukulinya, dia tetap tertawa, melompat-lompat dengan semangat, hingga membuat musuh kelelahan. Kini giliran dia yang menyerang. Secara perlahan dia mengalahkan penjahat itu.
Yang terakhir adalah Kapten Go. Meski telah dihajar berkali-kali, dia masih bisa bertahan. Orang-orang menjulukinya zombie. Lihatlah dia meraih kaki musuh sambil menahan pukulan musuh lainnya. Tapi dia tetap bertahan. Siapapun yang dekat akan dihajar dan menghabisi musuh satu persatu, bagaikan zombie yang haus darah. Saat sedang bertarung, Kapten Go melihat bos jaringan narkoba ini kabur. Bos berhasil menaiki kapal. Namun, sebelum dia berangkat, Kapten Go muncul di dekat jendela bagai zombie. Keduanya pun bertarung di atas kapal. Bos narkoba itu berhasil dirobohkan. Kapten Go lalu menggigit kakinya mirip, dan akhirnya dia berhasil ditangkap. Ketika polisi lain datang ke lokasi, semua pengedar narkoba sudah terikat rapi. Sementara Kapten Go dan timnya duduk santai di sofa. Ini sangat keren. Akhirnya, Kapten Go dan 4 anak buahnya mendapat promosi jabatan. Sungguh luar biasa. Setelah perjalanan panjang yang penuh tangis dan tawa, setiap kali tim menghadapi kesulitan, kata-kata yang biasa diucapkan Kapten Go adalah, "Kami adalah keluarga." Semoga keluarga ini dapat terus menangani kasus dengan hati yang riang.